adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Amanata Sonia Nastoli dengan NIM 2019-111-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Budianto dengan NIM 2019-111-2031. Halo adik-adik, perkenalkan saya Nur Surati Rahma, NIM 2019-111-2003. Di sini kakak akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Nah, materi dari teorema Pythagoras ini berada pada kelas 8 di sekolah menengah pertama atau SMP. Langsung saja, apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, yang pertama adalah studi kasus teorema Pythagoras. Sekaligus untuk menjelaskan apa sih teorema Pythagoras itu. Lalu yang ketiga ada triple Pythagoras. Yang keempat ada perbandingan sisi segitiga siku-siku. Dan yang kelima adalah penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih teorema Pythagoras itu? Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai pengertian dari teorema Pythagoras, mari kita mulai dari studi kasus berikut ini. Di sini kakak mempunyai sebuah gambar, di mana di sini ada sebuah anak. Nah, sebut saja namanya adalah Teddy. Sebut saja namanya adalah Teddy. Nah, dia berada di perpustakaan dan ingin mengambil sebuah buku. Dia ini ingin mengambil sebuah buku, anggap saja buku ensiklopedia. Nah, bukunya ini terletak di rak paling atas yang paling tinggi. Sehingga Teddy meminta bantuan kepada penjaga perpustakaan untuk meminjam sebuah tangga. Namun, petugas menanyakan kepada Teddy. Nah, ia ingin diambilkan tangga dengan ukuran berapa? Karena di perpustakaan memiliki 3 ukuran tangga. Yang pertama, ada tangga dengan ukuran 2 meter. Yang kedua, tangga dengan ukuran 3 meter. Dan yang ketiga, tangga dengan ukuran 5 meter. Keadaan ini membuat Teddy sangat kebingungan. Nah, mari kita bantu Teddy untuk menemukan ukuran tangga yang sesuai. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mengasumsikan. Nah, kita asumsikan untuk tinggi rak ini kita sebut dengan A. Dengan tinggi yaitu 2,5 meter. Dan kita asumsikan bahwa jarak rak dengan kaki tangga yaitu jaraknya adalah 1,5 meter. Kita asumsikan sebagai B. Dan berapa panjang tangga yang kita butuhkan, kita asumsikan dengan C. Maka, untuk menyelesaikannya, jadi apa yang dapat kita ketahui dari gambar tersebut? Jelas, yang kita ketahui yang pertama adalah A adalah tinggi rak. B adalah jarak rak dengan kaki tangga. Dan C adalah panjang tangga. Nah, sedangkan apa yang kita tanyakan? Yang kita tanyakan adalah berapakah panjang dari tangga atau berapa panjang yang kita butuhkan ya. Panjang tangga yang kita butuhkan. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Jelas kita membutuhkan sebuah rumus. Nah, untuk mengetahui rumus yang akan kita gunakan, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku.
tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Jadi yang perlu diingat atau digarisbawahi di sini adalah untuk teorema ini itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Lalu siapa sih penemu dari teorema ini? Penemu dari Pitagoras bernama Pitagoras. Nah, Pitagoras merupakan nama yang diambil dari seorang filsuf Yunani Ionia kuno dan perintis aliran Pitagoreanisme, yakni Pitagoras yang berasal dari Samos. Ia lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Lalu apakah dalil atau bunyi dari teorema Pitagoras? Nah, teorema atau dalil Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku, di mana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Teorema Pitagoras berbunyi, untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku. Nah, kita bisa memperhatikan untuk ilustrasi bunyi teorema Pitagoras berikut. Kita bisa perhatikan pada ilustrasi berikut ya. Nah, berikut merupakan ilustrasinya di mana jumlah area dari dua persegi pada kaki A dan juga B sama dengan luas persegi pada sisi miring C. Nah, kita buktikan ya. Untuk jumlah area pada persegi di kaki A ini, di sini jumlah kotaknya berjumlah 3. 1, 2, dan 3. Nah, kita bisa gambarkan ya di sini. Nah, untuk jumlah dari A yaitu 1, 2, 3. Sini kita tulis 3. Kita kuadratkan. Untuk jumlah dari B yaitu 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Sedangkan untuk jumlah dari C atau sisi miring yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis di sini 5. Kita kuadratkan. Nah, hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Sedangkan 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat hasilnya adalah 25. Nah, mengapa kita tadi bilang bahwa jumlah dari A ditambah dengan B sama dengan C? Nah, kita bisa lihat ya di sini. Tadi yang ini jumlahnya adalah 9, sedangkan yang B hasilnya adalah 16. Ketika kita jumlahkan 9 ditambah dengan 16, hasilnya adalah 25. 25 adalah hasil dari jumlah luas dari sisi C, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika C menunjukkan panjang dari sisi miring, nah ini kan sisi miring ya, sedangkan A dan B menunjukkan panjang dari dua sisi lainnya, maka untuk teorema Pitagoras dapat dinyatakan sebagai persamaan Pitagoras A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Oke, langsung saja. Berikut merupakan rumus dari teorema Pythagoras. Nah, sini ya. Jika panjang AB, ini A, dan ini B, telah diketahui, maka C dapat dihitung sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau jika untuk mencari C saja, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jika panjang dari sisi miring C dan salah satu sisi A atau B telah diketahui, maka panjang sisi lainnya dapat dihitung sebagai. Nah, jika kita ingin mencari sisi dari A, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau A sama dengan akar C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Sedangkan kalau kita ingin mencari sisi B dan diketahui untuk sisi C dan A-nya, yaitu dengan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Kita telah mengetahui nih di sini rumus-rumus dari teorema Pythagoras. Kita akan kembali ke studi kasus yang tadi. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui ya untuk tinggi rak dan juga jarak rak dengan kaki tangga atau A dan B-nya. Maka yang kita cari adalah C di sini. Sehingga rumus yang kita pakai adalah ini. Nah, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka kita masukkan. Nah, kita masukkan di sini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Lalu kita masukkan untuk angkanya. Nah, C kuadrat sama dengan tinggi raknya tadi 2,5 meter. Kita kuadratkan ditambah dengan B-nya adalah jarak rak dengan kaki tangga, yaitu 1,5 meter, kita kuadratkan. Sehingga C kuadrat sama dengan 6,52 ditambah dengan 2,52. Nah, jika kita mencari C-nya saja, maka kita akar kuadratkan, yaitu akar 8,5. Maka C adalah 2,91 meter. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 3 meter. Nah, dapat kita simpulkan di sini. Jadi, panjang tangga yang dibutuhkan oleh Teddy adalah 3 meter. Nah, dengan ini pula dapat kita simpulkan bahwa persamaan Pythagoras itu menghubungkan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan cara yang sederhana. Dan sehingga jika panjang dari kedua sisinya telah diketahui, seperti tadi kita telah mengetahui panjang dari sisi A dan B-nya, maka kita juga dapat mengetahui untuk panjang sisi ketiganya. Dan begitu pula untuk yang lainnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kakak. Selanjutnya adalah pembuktian teorema Pythagoras dengan aljabar. Seperti gambar di samping ya. Luas persegi yang besar, luas persegi yang besar itu yang mana? Ya, persegi yang besar ini ya. Itu sama dengan luas persegi yang kecil yang berwarna ungu ditambah 4 luas segitiga. Nah, ini ada terdapat 4 segitiga ya. Lalu kita masukkan ke rumus aljabar. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat ditambah 2AB min 2AB. Kita dapat sederhanakan lagi menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat itu sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A kuadrat.
Untuk contoh yang pertama, tentukan panjang sisi X. Nah, ini maksudnya panjang sisi X ya. Ini salah nulis. Perhatikan gambar di samping yang saya lingkar ini. Dengan rumus yang tadi, 8 cm ini adalah A, dan 6 cm ini adalah B, dan C-nya adalah sisi miring. Nah, untuk pada soal ini, untuk sisi miringnya dinamai dengan X. Sama ya, cuman diganti nama dengan X. Maka kita masukkan rumusnya, C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu kita ganti untuk C nya menjadi X. Maka X kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu sama dengan X kuadrat sama dengan 64 tambah 36. X kuadrat sama dengan 100, maka X adalah akar dari 100, maka X adalah 10 cm. Contoh yang kedua, sebuah persegi memiliki panjang sisi 5 cm. Tentukan panjang diagonal persegi tersebut. Ini dimisalkan panjang diagonal adalah D. Di rumus awal kita menamai panjang diagonal atau sisi miring itu adalah C. Di soal ini itu diganti dengan D ya. Untuk A-nya ini ya, A-nya 5 cm, B-nya itu 5 cm. Nah, berapa panjang D? Nah, yang ditanyakan berapa panjang D. Maka kita masukkan ke rumusnya, 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan D kuadrat. 5 kuadrat hasilnya 25 ditambah dengan 25 sama dengan D kuadrat. Maka 50 sama dengan D kuadrat. Maka D sama dengan akar 50. D sama dengan 5 akar 2. Selanjutnya adalah triple Pythagoras dan jenis-jenis segitiga. Yang A, triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan yang memenuhi persamaan rumus Pythagoras. Nah, contohnya itu ini ya. Apakah 15, 20 dan 25 adalah triple Pythagoras? Kita coba ya. 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat, apakah hasilnya sama dengan 25 kuadrat? 225 ditambah 400. Nah, 225 adalah 15 kuadrat ya. Tambah 400 adalah 20 kuadrat. Itu apakah sama dengan 625? 25 kuadrat. 400 tambah 225 adalah 625. Maka 15, 20 dan 25 itu adalah triple Pythagoras. Lalu kita coba yang kedua ini ya. Apakah 7, 12 dan 13 merupakan triple Pythagoras? Nah, kita coba. 7 kuadrat ditambah 12 kuadrat, apakah hasilnya sama dengan 13 kuadrat? 7 kuadrat adalah 49, 12 kuadrat adalah 144, dan 13 kuadrat adalah 169. 49 tambah 144 itu hasilnya adalah 193. Maka 17, 12 dan 13 itu bukan triple Pythagoras karena dia tidak sama. Selanjutnya adalah jenis segitiga. Jenis segitiga jika dilihat dari besar sudutnya ada 3 ya. Siku-siku salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Sudut lancip atau segitiga lancip ketika sudutnya kurang dari 90 derajat, dan sudut tumpul jika segitiga dikatakan sudut tumpul jika sudutnya lebih dari 90 derajat. Segitiga siku-siku ABC adalah segitiga dengan sisi terpanjang C. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga
siku-siku. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, maka segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Segitiga lancip jika C kuadrat itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu hasilnya kurang dari C. Ya. Oke. Kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. C-nya itu kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Jika segitiga dikatakan segitiga tumpul, C kuadrat itu lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat, itu C-nya lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, contoh. Nah, ada 3 contoh ya di sini. Yang pertama, selidikilah apakah sisi-sisi segitiga berikut membentuk segitiga siku-siku lancip dan atau tumpul. Yang pertama ya, 8, 12, dan 17. Kita coba dengan cara yang tadi dengan menggunakan teorema triple Pythagoras ya. Sisi terpanjangnya adalah 17. Apakah 17 kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat? 17 kuadrat kalau dikuadratkan menjadi 289. 8 kuadrat 64 dan 12 kuadrat adalah 144. Dan hasilnya adalah 289 itu lebih dari 208. Berarti dapat kita simpulkan jika C atau sisi terpanjang lebih dari A ditambah B, maka itu adalah segitiga tumpul. Selanjutnya contoh yang kedua adalah 9, 15, dan 16. Nah, 16 adalah sisi terpanjang ya. Apakah 16 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 15 kuadrat? 16 kuadrat adalah 2556. Apakah sama dengan 81 ditambah 225? 256 itu kurang dari 336. Jadi jika A ditambah B nya itu lebih besar daripada C, itu adalah merupakan sudut lancip. Contoh yang ketiga, 10, 24, dan 26. Sisi terpanjangnya adalah 26. Apakah 26 kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat? 26 kuadrat itu adalah 676 sama dengan 100 ditambah 576. Nah, hasilnya sama ya, 676 sama dengan 676. Jadi jika A ditambah B itu sama dengan C kuadrat, itu adalah merupakan segitiga siku-siku. Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki sudut 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat. Misal segitiga siku-siku sama kaki, panjang kakinya sama dengan A. Nah, kita masukkan ke rumus ini ya. S kuadrat sama dengan A kuadrat. S kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat ya. S kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Maka S sama dengan 2A kuadrat akar 2A kuadrat. S sama dengan akar 2 dikali A kuadrat. Kita pisahkan, tidak masalah ya. Lalu S sama dengan akar 2 dikali A. Kita akan menjadi A. Maka S sama dengan A akar 2. Nah, contohnya, tentukan panjang X. Nah, ini yang diketahui cuman C-nya. Kita nggak tahu panjang B dan panjang A. Nah, cara perbandingan 10 itu sama dengan sisi miring.
Kita menggunakan cara perbandingannya kayak tadi ya. A banding A banding A akar 2. Maka kita ubah menjadi X ya. Tadi kan A ya. Di soal ini kita tentukan panjang X, berarti kita A-nya diubah dan menjadi X. Maka X dibanding dengan X banding 10 itu sama dengan X banding X banding X akar 2. Maka X akar 2 itu sama dengan 10 ya. X akar 2 itu sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 per akar 2 sama dengan 10 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2. Kita hilangkan akar 2 yang di bawah menjadi 10 akar 2 per 2. Maka hasilnya adalah 5 akar 2. Kita menggunakan cara Pythagoras atau cara yang di awal tadi ya. Yang diketahui adalah 10 kuadrat atau C-nya saja. AB-nya belum diketahui. Kita masukkan X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 10. 2X kuadrat sama dengan 100. Maka X kuadrat sama dengan 100 bagi 2. X kuadrat sama dengan 50. Maka X sama dengan akar dari 50 sama dengan akar 25 dikali 2 sama dengan akar 25 dikali akar 2. Maka hasilnya adalah 5 akar 2. Adik-adik, tadi kita sudah mempelajari segitiga siku-siku yang memiliki sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, sekarang kita akan belajar segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, langsung saja kita perhatikan gambar segitiga sama sisi ABC. Nah, segitiga ini mempunyai masing-masing sudut 60 derajat. Kemudian panjang sisinya sama-sama 2A. Untuk langkah yang kedua, kita buat garis. Nah, garis ini kita sebut garis CD. Contohnya seperti gambar ini. Selanjutnya, dari segitiga sama sisi ABC tadi, kemudian diberi garis CD, akan membentuk segitiga siku-siku ADC. Nah, di sini segitiga ADC mempunyai panjang sisi AD sama dengan A, kemudian panjang sisi AC sama dengan 2A. Nah, sekarang kita akan mencari panjang sisi dari CD ini. Untuk mencari panjang sisi CD, kita menggunakan rumus CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Di sini sudah diketahui panjang AD-nya sama dengan A. Langsung saja kita substitusikan ke sini. Kemudian panjang AC-nya sama dengan 2. Kita substitusikan juga ke sini. Jadi, CD kuadrat sama dengan 2A kuadrat dikurangi A kuadrat. Sehingga CD kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurangi A kuadrat. CD kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Nah, karena di sini CD kuadrat, maka CD sama dengan akar 3A kuadrat. Nah, selanjutnya, CD sama dengan akar 3 dikali akar A kuadrat sama dengan akar 3 dikali A. Sehingga CD sama dengan A akar 3. Nah, ini adalah rumus segitiga siku-siku sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Tadi kita sudah mencari sisi dari CD, sudah ditemukan, yaitu A akar 3. Maka perbandingannya AD banding DC banding AC sama dengan A banding A akar 3 banding 2A. Di sini A-nya itu bernilai 1. Sehingga hasilnya A banding akar 3 akar 2. Selanjutnya kita masuk di contoh soal.
Perhatikan gambar ini. Di sini ada segitiga ABD, kemudian dipisahkan oleh garis AC. Sehingga sudut dari segitiga ACB sama dengan 45 derajat. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang AB, BD, dan AC. Untuk menyelesaikannya, kita mencari panjang AB dan BD terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita selesaikan soal ini. Di sini diketahui segitiga ABD mempunyai sisi miring 24/2. Sehingga perbandingannya AB banding BD banding AD. AD-nya di sini sama dengan 24/2. Jadi AB ini sama dengan AB, kemudian BD sama dengan AB akar 3, dan 24/2 sama dengan 2 dalam kurung AB. Jadi 2 dalam kurung AB sama dengan 24/2. Maka AB sama dengan 24/2 dibagi 2. Sehingga hasilnya ada 12/2. Nah, di sini kita sudah mengetahui panjang sisi AB yaitu 12/2. Selanjutnya kita akan mencari panjang BD. Untuk mencari panjang BD di sini sama dengan AB akar 3, sehingga BD sama dengan AB akar 3 sama dengan 12/2 dikali akar 3. Hasilnya ada 12/6. Kemudian, untuk mencari segitiga ABC, tadi sudah diketahui panjang sisi AB 12/2, karena sisi AB ini sama dengan sisi BC-nya juga sama ditulis 12/2. Nah, yang belum diketahui itu sisi miring panjang AC. Maka perbandingannya A banding A akar 2. Karena di sini AB sudah diketahui 12/2, maka kita tulis di sini AB sama dengan 12/2. Kemudian BC itu juga 12/2. AC kita tulis di sini 12/2 dikali 2 dengan menggunakan rumus perbandingan ini. Nah, selanjutnya AC sama dengan 12/2 dikali 2. Maka hasilnya 12 dikali akar 2 dikali akar 2 sama dengan 12 dikali 2. Sama dengan 24. Jadi panjang AC sama dengan 24. Adik-adik, sekarang kita akan belajar penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama untuk menghitung bidang miring. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Seseorang akan memperbaiki sebuah lampu taman yang berada di atas tembok dengan tingginya 3 meter dengan menggunakan sebuah tangga. Tepat di depan tembok terdapat sebuah kolam dengan lebar 4 meter, seperti pada gambar ini. Nah, ini ada gambarnya. Yang ditanyakan yaitu berapa panjang minimal tangga tersebut agar kaki tangga tidak masuk ke dalam kolam. Jadi, diketahui panjang kolam itu 4 meter, kemudian panjang tembok 3 meter. Nah, yang ditanyakan yaitu panjang tangga ini. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, kita perhatikan antara tinggi tembok ini, kemudian lebar kolam, dan panjang tangga. Nah, ini akan membentuk segitiga siku-siku. Untuk menghitung tinggi tangga tersebut, kita harus paham tentang teorema Pythagoras. Maka, cara menghitungnya yaitu
kita menggunakan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Di sini sudah diketahui panjang AB-nya 4 meter, kita substitusikan langsung. Ditambah panjang BC. BC di sini sudah diketahui panjangnya ada 3 meter, kita substitusikan. Sehingga AC kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Jadi AC kuadrat sama dengan 25. Karena di sini AC kuadrat, maka AC sama dengan akar 25. Sehingga AC hasilnya ada 5 meter. Jadi, panjang minimal tangga tersebut agar kaki tangga tidak masuk ke dalam kolam, yaitu 5 meter. Nah, selanjutnya, manfaat dari mempelajari teorema Pitagoras yang kedua yaitu untuk menghitung siku-siku pada tembok. Manfaat teorema Pitagoras ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan yang akan membangun tembok pondasi rumah. Nah, apakah sudut bangunan pondasi temboknya itu sudah siku-siku membentuk sudut 90 derajat, itu dapat menggunakan teorema Pitagoras, yaitu triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Sebagai contoh, kita masuk ke contoh soal. Pak Iwan membuat tembok kamar rumah dengan pondasi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 4 meter kali 3 meter. Beliau mengukur panjang diagonalnya didapatkan 5 meter. Tentukan apakah tembok kamar yang Pak Iwan bangun sudah membentuk siku-siku. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, tembok yang dibuat oleh Pak Iwan ini sudah membentuk sudut siku-siku 90 derajat karena kelompok 3 bilangan yakni 3, 4, dan 5 itu memenuhi triple Pitagoras. Nah, sekian pemaparan materi teorema Pitagoras. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.